absen 24. Saya Farah Maulidina Satria, absen 36. Saya Rafina Bayauha, absen 6. Dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang etika berinformasi dalam teknologi digital dalam mata kuliah literasi digital. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai pengertian etika berinformasi dalam teknologi digital. Etika informasi adalah cabang dari etika yang membahas soal bagaimana kita harus bertindak dan mengambil keputusan yang benar dalam menggunakan, menyebarkan, dan mengelola informasi. Nah, jadi di sini etika informasi dalam teknologi digital adalah cabang etika yang berfokus pada prinsip dan nilai moral terkait pengelolaan, penggunaan, dan penyebaran informasi dalam konteks teknologi digital. Etika informasi ini mencakup pertimbangan isu-isu seperti privasi, keamanan data, hak cipta, serta perilaku online yang konsisten dengan nilai dan norma masyarakat yang sesuai. Jadi, saat menggunakan teknologi informasi, sangat penting bagi kita untuk mematuhi etika untuk menghindari penyalahgunaan teknologi dan menjaga kepercayaan dalam interaksi online. Etika informasi juga mencakup langkah-langkah untuk melindungi data pribadi, menghormati privasi orang lain, menghindari penyebaran palsu atau berbahaya, dan mendukung keamanan siber dan integritas sistem komputer. Nah, siber dan integritas itu kayak memastikan kalau sistem komputer, data, dan jaringan terlindungi dari ancaman, gangguan, dan kerusakan. Lanjut materi yang kedua, yaitu prinsip-prinsip etika dalam penggunaan informasi. Nah, prinsip-prinsip ini ada 3. Yang pertama yaitu kerahasiaan, kedua integritas, dan yang ketiga yaitu ketersediaan. Ketiga prinsip ini menjadi pilar utama dalam etika informasi dan keamanan. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Prinsip ini berfokus pada menjaga informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak berwenang. Tujuannya adalah melindungi informasi dari akses yang tidak sah atau kebocoran data. Contoh penerapannya seperti enskripsi data, penggunaan kata sandi, dan pembatasan akses berbasis peran. Lanjut prinsip yang kedua yaitu integritas. Prinsip ini menekankan bahwa informasi harus akurat, lengkap, dan tidak diubah atau dirusak tanpa izin. Integritas memastikan bahwa data tetap konsisten dan dapat dipercaya. Contoh penerapannya seperti tanda tangan digital, checksum, dan mekanisme audit. Prinsip yang ketiga yaitu ketersediaan. Ketersediaan memastikan bahwa informasi dan sistem yang terkait selalu dapat diakses oleh pihak yang berwenang ketika dibutuhkan. Ini melibatkan perlindungan terhadap gangguan seperti serangan denial of service atau kegagalan sistem, malware, atau hacker. Etika informasi dalam kehidupan. Yang pertama adalah tidak menyebar informasi palsu atau biasanya disebut dengan hoax. Hal ini dapat merusak reputasi seseorang atau merugikan pihak lain. Jadi sebelum kita menyebarkan informasi tersebut, sebaiknya kita memeriksa apakah itu informasinya benar atau tidak. Dan yang kedua adalah menghormati privasi orang lain. Jadi kita tidak boleh mengungkapkan atau membagikan informasi pribadinya tanpa izin dari mereka. Dan yaitu seperti mencakup foto, alamat, nomor telepon, atau informasi sensitif yang lainnya. Dan yang ketiga adalah tidak menyebarkan konten yang merugikan orang lain, seperti konten negatif. Itu dapat merugikan orang lain. Dan yang keempat adalah tidak menggunakan bahasa kasar atau menghina orang lain. Jadi saat kita berkomentar di konten orang lain, kita sebaiknya
menggunakan bahasa yang bagus atau sopan. Dan yang kelima adalah tidak menggunakan identitas palsu atau mengambil identitas orang lain. Seperti kita tidak mencuri atau mengambil konten orang lain tanpa izin dari mereka. Seperti membuat akun palsu, tidak menggunakan foto atau data pribadi orang lain. Dan yang keenam adalah tidak membaca konten orang lain atau hak cipta orang lain, yaitu kita tidak boleh mengambil, menggunakan atau menyebarkan karya orang lain seperti gambar, tulisan, video, atau karya kreatif orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Dan yang ketujuh adalah tidak menggunakan teknologi untuk kejahatan atau tindakan ilegal seperti tindakan penipuan online atau hack yaitu mengubah sistem komputer atau jaringan tanpa izin. Dan yang kedelapan adalah tidak menggunakan teknologi untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Jadi kita harus menghindari tindakan egois dan mempertimbangkan dampaknya pada orang lain, dan kita harus berusaha membangun lingkungan online yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah jenis pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi informasi. Yang pertama adalah hacker dan cracker. Pengertian hacker adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam memahami sistem komputer, jaringan, atau perangkat lunak dengan sangat mendalam. Sedangkan cracker adalah seseorang yang secara khusus fokus pada membobol sistem komputer atau perangkat lunak untuk tujuan jahat atau ilegal. Jadi hacker dibagi menjadi 3 jenis, yaitu web hat, hacker baik yang membantu organisasi meningkatkan keamanan sistem. Sedangkan yang kedua adalah green hat, hacker yang berada di antara web dan red hat, terkadang melanggar aturan tetapi tidak memiliki niat jahat. Dan yang terakhir adalah black hat. Ini juga biasanya disebut dengan cracker, sama dengan cracker, yaitu hacker jahat yang mengeksploitasi celah untuk keuntungan pribadi atau tujuan ilegal, yaitu seperti mengakses sistem tanpa izin, mencuri data pribadi atau data rahasia perusahaan. Yang kedua adalah denial of service attack, yaitu dikenal sebagai penolakan layanan adalah metode yang digunakan untuk menciptakan sumber daya komputer yang tidak berguna bagi pengguna. Serangan penolakan layanan ditandai dengan pencegahan yang sangat fokus. Ada 2 bentuk umum serangan penolakan layanan. Yang pertama adalah memaksa untuk mereset komputer korban, dan jika tidak dilakukan maka korban tidak akan dapat menggunakan perangkat komputer sebagaimana mestinya. Dan yang kedua adalah memblokir media komunikasi antara pengguna dan korban sehingga tidak dapat lagi untuk berkomunikasi, seperti menyerang situs web atau layanan online dengan jumlah permintaan yang sangat banyak sehingga sistem tidak dapat berfungsi. Biasanya dilakukan untuk melumpuhkan pesaing bisnis atau juga bisa untuk menguji keamanan sistem. Dan yang ketiga adalah fraud atau penipuan. Penipuan didefinisikan sebagai manipulasi informasi secara tidak jujur dengan maksud untuk meraup keuntungan yang sangat besar. Jenis pelanggaran ini paling umum biasanya adalah memanipulasi informasi keuangan, seperti mengirim email atau pesan palsu yang seolah-olah dari lembaga terpercaya untuk mencuri informasi pribadi kita, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data login. Atau juga bisa seperti menjual barang, namun barang tersebut tidak dikirim oleh pembeli. Keempat adalah gambling atau perjudian, yaitu bentuk kejahatan dunia maya global tersebar luas, seperti kayak kegiatan segerombolan orang untuk mendapatkan hadiah keuangan, seperti menebak angka dengan harapan memenangkan hadiah uang. Kelima adalah mobile gambling, merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui perangkat seluler, yaitu HP, seperti aplikasi kasino online atau poker online. Yang keenam adalah pornografi atau pedofilia. Arti pornografi adalah video yang menggambarkan tubuh telanjang atau aktivitas seksual lainnya dengan tujuan merusak moralitas. Sedangkan pedofilia adalah ketertarikan seksual yang persisten terhadap anak-anak di perhatian kita.
data forgery atau pemalsuan data. Tujuan kejahatan ini adalah memasukkan data ke dalam dokumen penting di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau organisasi yang memiliki situs database berbasis web. Dokumen dibagikan sebagai dokumen non-naskah melalui media online. Ini biasanya digunakan untuk dokumen e-commerce atau juga bisa seperti membuat identitas palsu untuk menipu orang lain atau juga meniru tanda tangan orang lain untuk memasukkan dokumen tersebut. Dan yang kedelapan adalah komputer crime atau seperti biasanya disebut hacker, yaitu kegiatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Contohnya, email yang meminta kita mengeklik tautan untuk memverifikasi akun, padahal tautan tersebut itu mengarah ke situs palsu yang dirancang untuk mencuri data kita. Dan yang terakhir adalah illegal content. Illegal content itu biasanya disebut konten ilegal, yaitu konten dewasa yang melanggar hukum, seperti contoh tadi yaitu pornografi anak atau kekerasan terhadap anak. Dan saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur pelanggaran terhadap etika informasi. Etika dalam berinformasi di ranah teknologi ini tidak hanya asal-asalan saja, tetapi juga sudah tercantum dalam aturan perundang-undangan, yaitu berupa Undang-Undang ITE yang merupakan kepanjangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE yang menyatakan pelanggaran atau tindakan yang perlu dihindari saat menyampaikan informasi dalam teknologi digital adalah sebagai berikut. Jadi ada 9 contoh undang-undang yang sudah tercantum di Undang-Undang tentang etika informasi. Yaitu yang pertama, Undang-Undang ITE pasal 27, yaitu konten ilegal berupa konten asusila, perjudian, pencemaran nama baik, dan pemerasan. Yang kedua adalah Undang-Undang ITE pasal 28, yaitu penyebaran berita bohong atau sara. Yang ketiga adalah Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu mengancam dan menakut-nakuti. Yang keempat yaitu Undang-Undang ITE pasal 30, yaitu mengakses komputer orang lain dan memberantas keamanannya. Yang kelima adalah Undang-Undang ITE pasal 31, yaitu melakukan intersepsi atau penyedapan. Yang keenam adalah Undang-Undang ITE pasal 32, yaitu mengubah informasi elektronik milik orang lain. Yang ketujuh adalah Undang-Undang ITE pasal 33, yaitu merusak sistem informasi. Yang kedelapan adalah Undang-Undang ITE pasal 34, yaitu menyediakan sandi kode akses atau cracking. Yang kesembilan adalah Undang-Undang ITE pasal 35, yaitu mengubah informasi elektronik dan membuatnya seolah-olah asli. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang pentingnya etika informasi. Jadi, mengapa penting bagi kita untuk memahami etika informasi? Karena informasi adalah aset berharga di era digital ini. Jadi, beretika dalam informasi membantu menjaga dunia digital aman, adil, dan dapat dipercaya, yang pada akhirnya juga bermanfaat untuk kita sehari-hari. Tanpa etika yang baik, penggunaan dan penyebaran informasi bisa berdampak buruk pada individu, masyarakat, dan bahkan dunia secara luas. Jadi, teknologi informasi ini berperan untuk mempermudah bangsa manusia, sedangkan etika berperan sebagai landasan nilai mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik dalam memanfaatkan etika informasi. Jadi, ini adalah beberapa peran penting etika informasi dalam teknologi digital. Yang pertama adalah perkembangan teknologi cepat memberikan peluang dan tantangan baru, butuh perhatian dan etika informasi. Yang kedua adalah etika informasi menjadi pedoman dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, adil, dan sesuai nama. Yang ketiga adalah tanpa etika informasi, teknologi dapat disalahgunakan dan menimbulkan pelanggaran. Jadi, yang selanjutnya akan
dijelaskan oleh Nidia. Di penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan tentang teori etika berinformasi dalam teknologi digital. Agar kita lebih mendalami dan lebih memahami materi ini, di bagian terakhir ini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pelanggaran yang sudah benar-benar terjadi di sosial media, khususnya Instagram. Tapi sebelumnya disclaimer, contoh ini tidak untuk ditiru tetapi hanya untuk pembelajaran agar kita lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Contoh yang pertama, hoax atau berita palsu. Banyak sudah contoh kasus yang berkaitan dengan hoax ini. Hoax adalah suatu tipuan yang dipergunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal. Hoax ini bertujuan untuk menggiring opini publik, bahkan sering menggiring ke ranah yang negatif. Contoh hoax yang mungkin kalian tahu adalah ramalan hari kiamat dari suku Maya. Sebenarnya mungkin info ini memang keluar dari suku Maya itu sendiri, tetapi ada beberapa sumber penulis yang melebih-lebihkan informasi ini sehingga informasi ini menjadi berita hoax. Lalu, contoh yang kedua adalah cyberbullying. Dari katanya saja kita sudah bisa menebak bahwa cyberbullying adalah aksi membuli yang terjadi di dunia maya atau sosial media. Cyberbullying adalah lontaran kalimat yang mengganggu, mengusik, menyusahkan, dan membuat tidak nyaman. Hal ini disampaikan melalui sebuah komentar maupun postingan yang mengarah ke penghinaan atau ujaran kebencian. Contohnya seperti yang sudah sering kita lihat di kolom komentar TikTok tuh teman-teman. Wajahnya mahri banget, tebak ambu. Udah cukup kok, tapi kurang segalanya aja. Itu adalah sarkasme yang mengarah ke penghinaan. Sebenarnya kita tahu bahwa di dunia ini tidaklah ada makhluk yang sempurna. Namun, alangkah baiknya jika kita bisa menghargai kekurangan yang ada dan mengapresiasi hal-hal kecil yang sudah dilakukan oleh orang lain. Bisa saja, ketikan yang dituduhkan untuk orang tersebut dapat menyakiti hati bahkan sampai menimbulkan efek yang berkepanjangan. Lalu teman-teman, contoh yang ketiga adalah pornografi. Yang satu ini dapat berupa gambar maupun tulisan yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Konten atau komentar pornografi ini bisa diunggah dengan sengaja untuk dinikmati beberapa oknum yang ingin memuaskan hasrat atau nafsunya. Aksi pornografi ini juga bisa termasuk ke dalam cyberbullying, karena terkadang ada orang yang menghina fisik lingkup seksual, misalnya seperti mohon maaf, payudara, dan lain sebagainya. Meskipun kita sudah merasa cukup umur untuk membahas hal tersebut, jangan sampai melihat konten-konten yang memuat hal-hal porno yang bisa menyebabkan kita kecanduan dan otak kita terkontaminasi. Jangan ya teman-teman. Lalu contoh yang keempat, ujaran kebencian. Hal ini hampir sama dengan cyberbullying sebenarnya. Bedanya, ujaran kebencian ini ditujukan kepada orang atau kelompok yang sudah dikenal atau ditargetkan sebelumnya. Ujaran kebencian sudah direncanakan dan dibuat seniat mungkin untuk menjatuhkan orang-orang yang menjadi targetnya. Meskipun orang tersebut telah benar-benar melakukan kesalahan yang mungkin fatal, tapi bukan kewajiban kita untuk menyebarkan kebencian, karena bisa saja itu menimbulkan fitnah yang malah membuat masalah menjadi semakin rumit. Contoh kelima yang mana merupakan contoh terakhir adalah kekerasan yang sengaja maupun tidak sengaja ke-upload di sosial media. Jadi, kita bisa melihat secara langsung bagaimana aksi kekerasan itu dilakukan. Akhir-akhir ini yang sedang ramai diperbincangkan adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ada yang baru hangat dan baru viral, ada dari selebgram cantik bernama Cut Intan. Lalu, ada contoh kasus lagi yang menggemparkan seluruh Indonesia, yaitu adalah kekerasan rumah tangga Lesti dan Bilar. Apapun kesalahannya dan bagaimanapun kondisinya, tindak kekerasan bukanlah hal yang benar untuk menyelesaikan suatu masalah dan untuk melampiaskan emosi kita juga. Kita sebagai manusia harus lebih bisa mengontrol emosi kita agar tidak terjadi kekhilafan yang bisa menyakiti orang lain. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir penjelasan materi. Namun, sebelum video ini kami akhiri, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Etika informasi membahas tentang bagaimana kita harus bertindak dalam menggunakan, menyebarkan, dan mengelola informasi dalam teknologi digital.
Apalagi kita sebagai generasi Z atau yang kerap disebut Gen Z, yang setiap ada waktu senggang scroll TikTok, ada hal-hal yang menarik langsung upload story, maka dari itu kita harus lebih bijak dan berhati-hati dengan apa yang sudah kita lakukan atau bagikan di dunia maya. Jangan sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Saran dari kami, please be smart, be nice, and be wise dalam bermedia sosial. Hargai kekurangan dan apresiasi seluruh usaha yang sudah dilakukan oleh orang lain. Sekian penjelasan dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dalam video tersebut bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada salah kurangnya dari kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.